Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, madza, apa yang yunfikun, mereka nafkahkan. Kul, katakanlah, ma, apa, anfaqtum, kamu nafkahkan, min khairin, dari kebaikan ya. Falil walidaini, maka untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma, dan apa saja taf'alu, kamu kerjakan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, alim, maha mengetahui. Jadi pada ayat ini para sahabat pada saat itu ya, bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfikun, apa yang mereka nafkahkan, maksudnya apa saja dan kepada siapa harus dinafkahkan ya. Maka Nabi mendapatkan wahyu, jawaban dari Allah, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma, apa, anfaqtum, kamu nafkahkan, min khairin, dari harta yang baik. Pertama, jadi kalau menginfakkan, mensodakohkan, nah itu adalah harus harta yang benar-benar baik, benar-benar suci, terhindar dari segala yang haram ataupun yang riba. Tidak boleh hasil korupsi, yaitu disodakohkan atau digunakan untuk, yaitu membangun masjid. Ini bagi yang infak ya. Tapi ketika jenengan bangun masjid kok diparingi, misalnya diberikan infak dari seseorang, jenengan nggak usah tanya ini uang apa, mboten usah ya. Selama kita tidak tahu jelas, maka kita gunakan ndak apa. Soal itu halal, itu berarti urusan mereka bagi yang infak. Nanti perhitungannya, hisabnya di hadapan Allah.
Tapi anjuran di dalam Islam, maka ketika kita berinfak, yang dimaksud di sini itu infak sedekah yang sifatnya tatawwu, yang sifatnya itu sunnah. Karena zakat sendiri itu kan ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima. Zakat itu kan ada nisabnya, ada ukurannya. Misalnya zakat malnya itu berapa. Tapi yang dimaksud di sini yang diinfakkan ini bentuknya jenis sedekah atau infak yang tidak ada nisabnya. Misalnya punya kelebihan harta sedikit, nah kita berikan. Atau mungkin kita punya makanan sedikit yang lebih, kita berikan kepadanya. Itu. Jadi bukan zakat. Kalau zakat jelas ada 8 asnaf, termasuk sabilillah, orang yang berhutang, fakir, miskin, termasuk amil. Nah, amil di situ adalah tugasnya bukan hanya pas bulan Ramadan toh. Amil itu sebenarnya diangkat oleh negara yang ngurusi zakat. Ada masanya, misalnya masa jabatannya 5 tahun umpamanya disepakati itu. Maka kami menjawab, kul ma anfaqtu min khairin. Pertama, sesuatu yang diinfakkan itu harus harta yang baik, hasil keringat sendiri, bukan karena riba, bukan karena mencuri, ataupun karena yang lain. Siapa orang yang berinfak di jalan Allah kok menggunakan harta yang haram, maka itu nanti justru akan membakar dirinya di neraka. Karena ketika bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu harus benar-benar harta yang baik, harta yang halal. Tidak boleh sembarangan, karena semuanya itu diperuntukkan untuk Allah. Allah itu baik, bagus, dan Allah menyukai kebaikan. Jadi yang tidak baik tidak pernah disuka oleh Allah. Itu. Nanti di dalam ayat selanjutnya nanti ada ketika Nabi ditanya apa yang harus diinfakkan, maka kata Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Yang kedua jawabnya nanti adalah kul ma anfaq. Kulil af. Jadi yang diinfakkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan kita. Tidak boleh kita misalnya kurang, setelah itu kita mengeluarkan di jalan Allah misalnya, padahal putranya membutuhkan, keluarganya membutuhkan. Jadi urutannya itu ada, enggak kok keluarga membutuhkan akhirnya diberikan kepada misalnya masjid dan lain sebagainya. Selama keluarga masih membutuhkan yang kebutuhan primer, maksudnya termasuk makan, sandang, papan niku pangan. Nah, itu kan termasuk kebutuhan primer, termasuk pendidikan, itu juga kebutuhan primer. Jadi itu dipentingkan. Selama itu dibutuhkan, maka diperuntukkan untuk keluarga. Jangan sampai di luar sana kita disebut orang yang dermawan, ternyata keluarga kita kekurangan, apalagi tidak sekolah, apalagi macam-macam. Nah, kalau di sini disebutkan pertama yaitu yang harus diinfakkan harta yang baik, yang halal. Lah diperuntukkan untuk siapa? Pertama, falil walidaini, maka untuk kedua orang tuamu. Kalau sedekah, infak, yang tidak ada nisabnya, yang dimaksud yang hukumnya itu sunnah, maka pertama adalah orang tua. Orang tua, apalagi orang tua yang sedang membutuhkan. Meskipun pada dasarnya orang tua itu aslinya adalah tanggung jawabnya anak laki-laki. Maka kenapa hukum waris itu laki-laki mendapatkan dua? Itu aslinya tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Tapi sekarang kan seneng bagiannya, tapi gak seneng
ngeramutnya. Nggih, seneng lek bagian dua, tapi giliran ngeramut orang tua tidak mau. Aslinya di dalam Islam kenapa laki-laki itu dapat dua? Memang punya tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Nggih. Itu anak laki. Jadi pertama adalah diberikan kepada kedua orang tua. Itu oleh karena itu kalau orang tua ini misalnya membutuhkan, lah itu malah lebih penting kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu wal akrobin. Nah ini kerabat dekat, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi ketika kita berinfak, bersedekah sebelum kepada yang lain, maka saudara kita lihat dulu. Ketika saudara kita ada yang membutuhkan, maka infak sedekah kita seberapapun itu kita berikan kepada yaitu kerabat. Bisa kerabat dari suami, bisa kerabat dari istri, kedua-duanya. Itu yang kedua. Kalau misalnya ada kerabat yang membutuhkan, lah itu dipentingkan, jangan keluar. Orang sekarang kan senengannya di luar, kerabat membutuhkan tidak diberikan, tapi di luar justru yaitu diberikan. Karena orang sekarang itu ketika sedekah infak itu banyak yang ingin mendapatkan pujian manusia, ingin riya, sehingga kadang-kadang ketika sedekah kepada orang tua, kepada kerabat itu kurang terkenal, kurang terkenal, sehingga tidak disuka oleh manusia. Padahal urutannya itu, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah kerabat. Jadi bisa adik, bisa kakak, atau mungkin paman, bibi dan lain sebagainya. Semuanya itu masuk kerabat. Kalau kita punya kemampuan, kok ada saudara kita yang membutuhkan, nah mungkin anaknya perlu disekolahkan dan lain sebagainya. Lah itu pertama adalah yaitu anaknya yaitu kerabat. Terus yang ketiga wal yatama dan anak yatim. Anak yatim itu batasnya sampai balik Bapak Ibu, batasnya sampai balik. Lah baliknya itu umur berapa? Rata-rata sekarang itu paling SMP sudah balik, sudah balik. Paling rata-rata itu kelas 6 itu sudah itu mulai balik. Jadi ukuran anak yatim itu mulai dari 0 sampai balik. Kalau sudah balik tidak bisa disebut anak yatim. Lalu misalnya sudah balik disebut anak yatim, kan buahnya anak yatim. Banyak anak yatim. Lah di dalam sedekah atau infak kepada anak yatim itu kita bisa, meskipun nggak harus ditempatkan di rumah, misalnya kalau di rumah nggak ada tempat misalnya, maka cukup kita santuni, barangkali kita menanggung misalnya makannya saja, ada yang misalnya menanggung sekolahnya saja, ada yang nanggung misalnya bagian apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Ini kalau sudah lebih dibutuhkan dari keluarga. Tapi kalau anak kita masih membutuhkan pendidikan dan masih dibutuhkan untuk anak kita, nah kita ya juga ndak usah untuk menyantuni, nanti malah bermasalah. Artinya kita harus mampu mengukur kekuatan kita. Ketika kuatnya masih menyekolahkan anak kita, ya sudah anak kita saja yang kita sekolahkan. Kalau sudah punya kemampuan misalnya menggait yang lain, barangkali kita bisa mencari anak yatim. Anak yatim bisa yatim piatu, ditinggal satu orang tua atau dua
kedua orang tua. Dan itu luar biasa pahalanya. Siapa yang artinya menyantuni anak yatim, maka nanti surganya adalah berdekatan dengan Nabi. Jadi berdekatan itu kalau kita mampu memberikan santunan atau infak sedekah kepada yaitu anak yatim. Oke. Jadi penting. Bahkan rumah yang ditempati oleh anak yatim, insya Allah rumah itu akan berkah. Terus yang keempat, wal masakini, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu kalau menurut definisi, orang yang punya pekerjaan tapi hasilnya upahnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu tergolong miskin. Tadi misalnya makannya itu kadang ada, kadang tidak, terus lagi misalnya, selain makanan terus kadang-kadang sekolahnya itu juga kekurangan, nggak bisa beli seragam, beli sepatu dan lain sebagainya. Kan ada, itu tergolong miskin. Nah, ada lagi yang di bawahnya malah fakir aslinya. Fakir itu adalah tidak punya pekerjaan sama sekali, ya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan. Itu ya. Tapi yang disebut di sini adalah yaitu miskin. Orang yang kurang. Lah itu bisa misalnya ada sesuatu, mungkin bisa berupa uang atau mungkin yaitu makanan sehari-hari, lah itu bisa yaitu disantunkan kepada yaitu orang miskin. Cuman tadi miskin itu harus kembali kepada kerabat. Jadi kerabat yang dekat, siapa yang kekurangan, lah itu yang pertama kali kita berikan yaitu sedekah ataupun infak. Jadi jangan keluar dulu, jangan kepada tetangga sebelum kerabat kita itu misalnya ada yang membutuhkan. Terus yang selanjutnya yaitu wabni sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Tapi kalau ulama memberikan kriteria perjalanan ini dalam rangka menempuh untuk meraih kebaikan. Tapi kalau misalnya untuk kemaksiatan itu tidak boleh. Misalnya dalam rangka bermaksiat tiba-tiba kita memberikan pertolongan, berarti ya sama. Nanti dosanya dibagi. Masanya apa? Ada orang yang memang berbuat maksiat kita tolong, kecuali kalau kita tidak tahu. Kita tidak tahu, biasanya kalau mau nolong apakah mungkin kita bertanya? Kan nggak mungkin. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Sekarang banyak modus orang-orang yang mengatasnamakan dirinya yaitu Ibnu Sabil. Kadang datang ke lembaga beralasan ini dan itu hilang. Nah, akhirnya dia datang ke sana dalam rangka untuk mendapatkan uang saku. Itu sering. Kalau di Jombang sering nganggur-nganggur mampir itu di rumah sakit minta ongkos. Dan itu beralasan, itu biasanya kalau di Muhammadiyah itu dia itu mengatakan dia adalah anggota Muhammadiyah. Kan biasanya diberi. Nah, tapi biasanya kalau diberi begitu, itu sering kadang-kadang datang. Nah, oleh karena itu kita harus tetap berhati-hati dengan orang yang mengatasnamakan dirinya adalah Ibnu Sabil. Kalau tahu jelas, ya kalau bisa dinasehati. Karena sekarang itu orang itu di dalam menerima sedekah itu tidak peduli meskipun itu adalah untuk kebutuhan pribadi. Kita harus berhati-hati. Tapi kalau misalnya kita
nggak suudon, nggak apa-apa, nggak mencurigakan misalnya, ya jenengan berikan ya ndak apa-apa. Yang penting niat kita adalah untuk kebaikan, nggak usah mikir yang lain. Itu diantaranya orang yang harus diberikan, yaitu sedekah atau infak. Pertama, kedua orang tua, yang kedua kerabat, ketiga anak yatim, keempat orang miskin, dan yang kelima adalah orang yang dalam perjalanan. Barangkali kehabisan ongkos ataupun apa, maka itu bisa niku diberikan sedekah ataupun infak. Wama dan apa saja taf'alu kalian kerjakan min khairin dari kebaikan. Niki nggih, min khairin dari kebaikan. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengannya, maksudnya amal yang baik itu alim, maha mengetahui. Artinya pertama, ayat ini memberikan penjelas. Ketika kita berbuat kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, maka Allah akan memberikan imbalan yang setimpal sesuai dengan amalan mereka atau amal perbuatan seorang hamba. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Meskipun itu seberat zarrah ataupun seberat debu, Allah tetap akan memperhitungkan. Tidak ada yang hilang amalan itu. Begitu pula sebaliknya, kalau seorang hamba ini melakukan dosa sekecil apapun, itu ada hitungannya, nggak mungkin hilang. Jadi kedua-duanya dicatat oleh Allah. Terus pengertian yang kedua, ayat ini menunjukkan fa innallaha bihi alim, bahwa ketika kita melakukan amalan perbuatan apapun, kita harus benar-benar sadar bahwa semuanya itu adalah lillah, semuanya itu adalah untuk Allah, bukan karena kepingin yang lain, bukan karena kepingin dipuji manusia atau ingin mendapatkan balasan dari manusia. Ketika kita berharap kepada selain Allah, dipastikan akan kecewa, mesti akan kecewa. Di dunia sudah kecewa, apalagi kelak di akhirat. Oleh karena itu ketika kita amal kebaikan, kita harus sadar, kita tata niat kita. Karena biasanya ada seorang hamba yang mau melakukan sebuah kebaikan, itu seringkali yaitu apa? Artinya dikecoh oleh setan. Dikecoh oleh setan. Biasanya dipengaruhi di dalam hati agar manusia ini pertama biasanya berbuat riya, kepingin dipuji, kepingin dipamerkan dan lain sebagainya. Ketika ada misalnya ada komen misalnya pujian, nah itu biasanya berhati-hati, sering menjatuhkan kita ketika dipuji manusia. Maka oleh karena itu para ulama dulu itu paling tidak suka ketika dipuji. Kenapa? Karena seringkali orang itu ketika dipuji itu sering lengah dan akhirnya amalnya itu bukan karena Allah, karena pujian manusia, karena kepingin ini dan itu. Lah itu supaya dijauhkan dari amal perbuatan kebaikan. Karena ketika kita punya niat semuanya itu lillah, maka jaminan dari Allah, bahkan apapun yang belum kita minta, Allah pasti menjamin akan memberikan. Itu jaminan dari Allah. Akan tetapi bukan berarti setelah beramal langsung dibalas. Itu kan enak namanya. Begitu amal langsung dibalas. Misalnya jenengan infak 10.000 dilipatkan misalnya sampai 100 kali misalnya. Berapa? Terus begitu amal 100, besok kembali berapa juta ngoten. Kan orang itu sering dihitung kayak matematika.
Katanya Allah melipat gandakan. Ketika misalnya 1000 baliknya 100.000. Ternyata ini kok enggak balik-balik. Justru kadang-kadang kita diuji oleh Allah, tambah ekonomi kita ser. Akhirnya banyak orang yang tidak percaya kepada janji Allah. Padahal Allah itu masih menguji. Lah enak begitu amal 100 kembali berapa juta. Allah menguji terlebih dahulu. Ketika sudah lulus dari ujian, maka itu nanti janji Allah akan diberikan. Oleh karena itu ketika kita infak sedekah jangan dihitung kayak hitungan matikah. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Kita kadang ya sering tidak tahu. Jadi rezeki itu dari arah mana itu datang kita tidak tahu. Bahkan tidak disangka-sangka rezeki itu datang. Padahal tidak masuk akal kadang-kadang. Oleh karena itu semuanya kita harus kembalikan kepada Allah, kita percayakan kepada Allah. Janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Oleh karena itu, ketika kita beramal, maka kita harus sadar semuanya itu adalah lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, karena ibadah itu banyak sekali. Sholat disebutkan sendiri, ibadah disebutkan sendiri. Setelah itu hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya ketika kita sandarannya itu adalah Allah, Allahus Somad, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan diukur kebahagiaan itu karena hartanya banyak. Karena ukuran orang sekarang yang disebut orang terhormat, orang sukses itu adalah ketika punya harta banyak. Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, atau bahkan tetangganya kalau perlu dibeli. Itu katanya sukses. Itu kan ukuran manusia sekarang. Itu kata Nabi, itu diantaranya tanda-tanda generasi yang paling buruk. Kalau ukuran kesuksesan dan kehormatan itu diukur dari harta benda. Padahal menurut Allah bukan demikian. Orang yang sukses adalah ketika mampu membangun ketakwaan kepada Allah itu dengan baik. Karena dengan takwa itu maka seluruh hidupnya itu akan sukses. Oleh karena itu ketika kita belum sukses, jangan bertanya kenapa Allah tidak memberikan kesuksesan. Karena kadang-kadang ketakwaan kita kepada Allah itu masih kurang. Amal saja kadang-kadang niatnya belum 100% kepada Allah. Kadang 70%, kalau 99% lumayan ya. Ada yang tidak sama sekali beramalnya. Oleh karena itu kita harus sadar ketika beramal yang pertama kali ditata adalah niat kita. Harus lillah. Kalau enggak lillah kita akan rugi. Itu yang pasti. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu berperang, wahwa dan ia kurhun kebencian lakum bagimu. Nah ini ya. Jadi kamu itu ini para sahabat ya. Ini terutama yang benci terhadap perang ini rata-rata orang munafik. Orang munafik yang imannya kepada Allah itu tidak 100%. Sebelum ada perintah perang, orang-orang munafik itu berkata, kenapa tidak ada perintah perang? Kenapa tidak ada perintah perang? Tapi begitu datang perintah perang, maka justru orang itu menghindari perang, bahkan membenci dengan peperangan. Jadi perang itu hukumnya wajib
atau al-qital itu wajib selama itu dibutuhkan. Selama itu dibutuhkan. Dan ada ulama yang berpendapat semuanya punya kewajiban perang, dan soal nanti sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya misalnya membantu memasakkan, ya berarti berangkat perangnya itu dalam rangka membantu masakkan. Diusahakan kalau memang tidak mampu misalnya memegang senjata, ya jangan ke medan perangnya, jangan bertempur. Itu namanya bunuh diri. Kalau pada zaman Rasulullah itu pertama kalau punya anak kan dilatih bermain pedang, memanah, berkuda. Kalau sekarang ya tidak berkuda, tapi kalau berkuda ya tidak apa-apa, berlatih karena itu penting untuk melatih keseimbangan. Tapi kalau sekarang kan ada yaitu kendaraan, misalnya sepeda motor, mobil dan lain sebagainya itu. Nah, semuanya punya kewajiban. Tapi kalau di dalam atau dilihat yang lainnya, pada zaman Rasulullah itu ketika berperang ada sebagian yang berangkat perang, ada sebagian yang di rumah menjaga negara, ada sebagian yang pekerjaannya itu mengajar, tetap harus mengajar. Bukan berarti ditinggal untuk berperang. Lah, soal pahalanya sama, karena termasuk mengajarkan ilmu itu juga berjihad. Itu sama. Jadi bukan berarti misalnya setiap harinya mengajar, waktunya perang ditinggal perang. Lah nanti santrinya siapa yang ngajar? Jadi harus ada pembagian. Tetap ada di rumah, di negara yang menjaga, dan ada bagian pendidikan, dan sebagian lagi yaitu ada yang mengikuti perang. Itu kalau pada zaman Rasulullah, dan itu insya Allah ya sama begitu. Oleh karena itu perang itu tetap punya kewajiban bila mana itu memang dibutuhkan. Misalnya di Indonesia ada umat Islam yang dihina, dihancurkan, dilecehkan, maka pada saat itu kalau memang dibutuhkan perang, maka harus berperang. Karena perangnya Islam itu bukan karena kepingin kekuasaan, tapi membela kebenaran, terutama kebenaran Islam. Pada zaman Nabi juga begitu, nggak nganggur-nganggur nantang negara, misalnya negara lain ditantang untuk berperang, tidak. Tapi dalam rangka mempertahankan diri dan membela agama Islam, agar agama Islam tidak dihinakan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu seringkali menghina yaitu agama Islam atau ajaran Islam. Tapi perlu diketahui, kewajiban perang itu adalah kamu benci. Banyak orang yang tidak suka dengan peperangan karena dianggap orang perang itu adalah mengsengsarakan. Yang kedua adalah apa? Lek wong Jawa ngarani nyetorno pati. Gitu. Karena di mata kita sudah ada, misalnya kalau zaman Rasulullah sudah ada pedang, ada tombak, ada panah, ada yang siap untuk menghujam diri kita kalau kita tidak punya kemampuan berperang. Ini kalau orang yang tidak beriman sungguh kepada Allah, maka dia tidak mau. Oleh karena itu banyak orang yang munafik yang mengatakan, kenapa kamu ikut yaitu Muhammad? Iku podo karo nyetorno nyawa, oleh cara wong terjemahe tiang sakniki. Enak-enak di rumah lah enak. Kenapa ikut perang? Padahal yang namanya kematian di mana saja itu pasti didapatkan. Jangankan dalam perperangan. Wong di tempat tidur itu loh banyak orang yang meninggal. Di tempat misalnya di warung, tempat makan, beli makan itu juga banyak orang yang meninggal. Karena meninggal, orang wafat itu di mana? Kita nggak bisa milih. Misalnya kita harus misalnya wafat di sana, cuman kita bisa berdoa kepada Allah.
Lek jenengan kepingin wafat dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sholat, kita berdoa kepada Allah. Tapi insya Allah orang wafat itu sesuai dengan kebiasaan. Biasanya sholat, biasanya ngaji. Insya Allah wafat ya di situ. Meskipun nggak pas ngaji, mungkin setelah pulang dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu dengan kematian nggak perlu takut. Kalau memang waktunya diambil oleh Allah, itu berarti sudah waktu yang terbaik. Oleh karena itu sebelum datangnya ajal itu, maka kita persiapkan apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Jadi paling tidak kita belajar menjadi seorang hamba yang taat, yaitu dengan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa asa, dan boleh jadi bahwa takrohu, kamu membenci syai'an sesuatu, wa huwa, padahal hiya khairun, baik lakum bagimu. Saya bayangkan, boleh jadi yang kamu benci itu adalah sesuatu yang baik. Kalau dalam urusan perang, karena Allah kadangkala mengangkat seorang hamba itu memang dari perang itu dijadikan orang yang terhormat. Dengan perang itu sehingga orang itu menjadi orang yang syahid. Jaminan orang yang syahid itu surga tanpa hisab, nggak usah ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Itu kan kebaikan yang tidak bisa dihitung dengan materi. Itu kalau orang yang beriman, jelas itu sebuah kebaikan, kehormatan yang tidak ada taranya. Tapi bagi orang munafik sering diperhitungkan dengan urusan dunia. Seakan-akan orang yang meninggal dalam peperangan itu adalah kurang terhormat. Jadi Allah mewajibkan sebuah perang itu dalam rangka seorang mukmin biar menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia. Kalau memang Allah menjadikan dia syahid di situ, itu malah keberuntungan bagi mereka. Bahkan itu memang yang dia panggil. Artinya diinginkan. Ketika perang, setelah itu Allah mewafatkan di dalam peperangan. Oleh karena itu kembali lagi, meskipun dalam peperangan itu pun niat yang kita tata. Karena nanti ada orang yang mati dalam peperangan, ketika ditanya, pada saat itu dia tidak mati syahid. Karena perangnya dia itu niat dalam hati kepingin menjadi pahlawan, menjadi orang yang terkenal, sehingga nanti bermasalah di hadapan Allah. Ketika dia protes kenapa tidak dimasukkan surga, ternyata perangnya itu kepingin menjadi pahlawan, biar terkenal di dunia, sehingga nanti di hadapan Allah tidak dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tapi justru dilempar ke neraka. Hati-hati meskipun dalam berjihad. Sekali lagi niat yang harus ditata. Jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah kadangkala boleh jadi itu adalah merupakan yaitu apa? Kebaikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Oleh karena itu ketika kita ada sesuatu kok kita itu tidak suka, padahal sudah berada di hadapan kita, itu jangan pernah memutuskan dengan nafsu kita, tapi kita meminta petunjuk kepada Allah. Bisa sholat istikharah, setelah itu minta petunjuk kepada Allah, apakah ini harus dilepas, dikerjakan atau ditinggalkan. Mintalah petunjuk kepada Allah, jangan diputuskan berdasarkan akal dan nafsu kita, karena akal kita, nafsu kita itu lebih mengantarkan kita kepada kesesatan kadang-kadang. Oleh karena itu kita mohon petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk, karena kadang sesuatu yang kita benci itu adalah merupakan kebaikan. Wa asa, dan boleh jadi
antuhibbu yang kamu sukai sayan sesuatu wahwa padahal ia sarun buruk lakum bagimu. Kebalikannya, nggih, justru sesuatu yang dicintai ternyata itu malapetaka bagi dirinya. Oleh karena itu kalau jenengan itu diparingi Allah rezeki yang cukup banyak, ya itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai harta kita itu menjadi istidrak bagi kita, peringatan bagi kita. Selama kita diberikan nikmat oleh Allah, maka gunakanlah kenikmatan itu untuk kebaikan, untuk bersyukur kepada Allah. Insya Allah harta itu akan menjadi yaitu sebuah keberkahan di dalam hidup kita yang akan mengantarkan kita kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu berhati-hati dengan sesuatu yang kita cintai, justru itu adalah menjadi malapetaka atau menjadikan kita jauh dengan Allah. Hati-hati. Karena sering orang tidak mau meninggalkan sesuatu yang dicintai, dianggap itu nanti akan mengantarkan kebahagiaan. Padahal itu adalah malapetaka bagi dirinya. Oleh karena itu kembali lagi, semuanya itu kita harus memohon petunjuk kepada Allah. Salat 2 rakaat memohon petunjuk kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui wa antum dan kalian atau kamu la ta'lamun tidak mengetahui. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa kita tidak tahu apa-apa. 1 menit ke depan, 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Allah lebih tahu. Oleh karena itu kalau kita kepingin selamat, semuanya kita percayakan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah, kita gantungkan kepada Allah, sehingga hidup kita itu akan tenang, tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Kenapa? Kita punya dekengan yang lebih kuat, yaitu Allah, sehingga kita tenang kesana kemari, bekerja, beramal, kita tenang. Kenapa? Ada Allah. Kenapa kita harus risau? Kenapa harus sedih? Kita punya Allah. Bahkan Allah memerintahkan, silahkan memohon, akan kabulkan. Kenapa kita enggak minta banyak? Monggo, enggak apa-apa. Nggih, Allah enggak mungkin marah, enggak mungkin waleh ketika mengabulkan doa kita. Silahkan. Oleh karena itu apapun amal kita sebuah kebaikan, jangan pernah kita sandarkan selain kepada Allah. Karena wallahu ya'lamu, Allah adalah maha tahu, wa antum la ta'lamun, kamu termasuk kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita setelah ini pulang hidup atau meninggal kita tidak tahu. Kenapa kita harus menjadi orang yang sombong? Tunggu. Oleh karena itu kalau kita menyadari semuanya itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, tidak gampang untuk sombong, apalagi mengingkari nikmat Allah. Saya kira cukup itu nggih yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.